Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan pembahasan mengenai penerapan berpikir kritis pada kasus kelangkaan minyak goreng di pusat perbelanjaan retail modern. Kami akan bahas dari komponen yang pertama. Kali ini saya akan mengidentifikasi klaim-klaim yang terkandung di dalam kasus kelangkaan minyak goreng di pusat perbelanjaan retail modern. Klaim adalah kalimat yang penuh dan utuh untuk menegaskan suatu kebenaran berdasarkan fakta ilmiah atau kesepakatan umum. Non-klaim dapat dicontohkan seperti pertanyaan, kalimat perintah, seruan, dan fragmen. Terdapat 6 jenis klaim, yaitu klaim faktual, nilai, subjektif, objektif, kabur, dan ambigu. Pada kasus ini terdapat 3 jenis klaim. Yang pertama adalah klaim objektif. Kelangkaan minyak goreng di pusat perbelanjaan retail modern disebabkan oleh terhambatnya pasokan dari distributor serta ulah para spekulan. Yang kedua, klaim subjektif. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Roy N. Mendy, mengakui masih adanya kelangkaan pasokan minyak goreng murah di sejumlah retail modern hingga pekan ini. Yang ketiga adalah klaim faktual. Berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan, stok minyak goreng murah hasil DMO minyak sawit mentah itu sudah mencapai 500.000 ton hingga pekan ini. Stok itu, kata Lutfi, dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga 2 bulan mendatang atau saat lebaran nanti. Pada bagian identifikasi dapat dilihat bahwa informasi mengenai kelangkaan minyak goreng di sejumlah pusat perbelanjaan retail modern dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Roy N. Mendy, yang mengakui bahwa terdapat kelangkaan pasokan minyak goreng di sejumlah pusat perbelanjaan retail modern sampai dengan pekan ini. Informasi mengenai kelangkaan minyak goreng di sejumlah pusat perbelanjaan retail modern juga dapat ditemukan pada media terpercaya lainnya, antara lain bisnis.com, Kompas, maupun CNN Indonesia. Dilanjutkan pada bagian analisis. Berdasarkan sumber yang kami dapatkan dari bisnis.com, kelangkaan minyak goreng disebabkan oleh terhambatnya pasokan dari distributor akibat ulah spekulan yang menahan harga yang tinggi sejak akhir tahun lalu. Klaim tersebut dibuktikan oleh pernyataan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang menyatakan bahwa para distributor menahan pasokan karena adanya spekulasi bahwa pemerintah akan mencabut ketentuan harga eceran tertinggi karena harga minyak nabati yang melonjak sejak awal tahun lalu. Pada bagian evaluasi, kami dapat menilai bahwa klaim yang terdapat pada sumber berita yang kami dapatkan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dikarenakan karena benar adanya bahwa terdapat kelangkaan minyak goreng di sejumlah pusat perbelanjaan retail modern. Selanjutnya adalah argumen. Argumen adalah suatu bentuk usaha dalam membenarkan atau membuktikan suatu kesimpulan. Argumen itu terdiri dari premis, inferensi, dan kesimpulan. Non-argumen adalah usaha untuk menjelaskan atau memaparkan suatu hal. Contohnya adalah pernyataan, laporan, ilustrasi, ataupun penjelasan. Argumen pada kasus ini adalah kelangkaan minyak goreng pada pusat perbelanjaan retail modern terjadi karena ulah spekulan yang menahan pasokan minyak goreng hasil domestic market obligation sehingga membuat harga di tengah masyarakat tertahan tinggi. Counter argumen pada kasus ini adalah Roy, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, mengatakan bahwa asosiasinya mengusulkan kepada pemerintah untuk melabeli minyak goreng murah hasil domestic market obligation dengan tanda harga eceran tertinggi pada badan kemasannya. Langkah itu dilakukan untuk mengurangi praktik penimbunan yang dilakukan sebagian distributor nakal. Non-argumen pada kasus ini adalah berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok Kemendak, harga minyak goreng curah masih tertahan tinggi di angka 16.000 per liter pada Senin. Sementara itu harga minyak goreng kemasan sederhana berada di angka 16.600 atau mengalami kenaikan 0,61% dari posisinya 16.500 pada Jumat. Pola deduktif spesifik. Yang pertama adalah modus ponens dengan pola jika P maka Q, padahal P maka Q. Jadi yang pertama adalah contohnya, jika pasokan minyak goreng ditahan atau ditimbun oleh para spekulan, maka akan terjadi kelangkaan minyak goreng. Nyatanya, pasokan minyak goreng ditahan atau ditimbun oleh para spekulan, maka akan terjadi kelangkaan minyak goreng. Selanjutnya ada modus tollens dengan pola jika P maka Q, padahal bukan Q jadi bukan P. Di sini contohnya adalah jika terjadi penimbunan stok minyak, maka harga minyak akan melonjak. Harga minyak tidak melonjak, maka tidak terjadi penimbunan stok minyak. Selanjutnya adalah silogisme hipotetis dengan pola jika P maka Q, jika Q maka R. Jadi jika P maka R. Contohnya adalah
adalah jika pasokan minyak goreng ditahan atau ditimbun oleh para spekulan, maka akan terjadi kelangkaan minyak goreng. Selanjutnya, jika terjadi kelangkaan minyak goreng, maka akan terjadi kenaikan harga minyak goreng. Jadi, jika pasokan minyak goreng ditahan atau ditimbun oleh para spekulan, maka akan terjadi kenaikan harga minyak goreng. Selanjutnya adalah silogisme disjungtif dengan pola P atau Q bukan P, jadi Q atau P atau Q, bukan Q maka P. Entah pemerintah hanya duduk diam melihat kasus ini atau pemerintah menerapkan ketentuan HET minyak goreng. Di sini pemerintah tidak duduk diam melihat kasus ini, jadi pemerintah menerapkan ketentuan HET minyak goreng. Selanjutnya adalah dilema dengan pola P atau Q, jika P maka R, jika Q maka S, jadi R atau S. Entah para spekulan terus menimbun stok atau mengeluarkan stok minyak goreng yang ditimbun. Jika para spekulan terus menimbun stok minyak goreng, maka para spekulan akan meraup banyak keuntungan. Jika para spekulan mengeluarkan stok minyak goreng ke pasar, maka para spekulan akan memperoleh keuntungan yang lebih sedikit. Jadi meraup keuntungan yang lebih banyak atau memperoleh keuntungan yang lebih sedikit. Argumen induktif spesifik. Yang pertama adalah analogi. Analogi diartikan sebagai argumen yang dapat kita gunakan untuk menyatakan kesamaan antara kedua hal atau kedua kejadian dalam beberapa aspek. Contohnya di sini adalah para spekulan yang menimbun stok minyak goreng mencari keuntungan dalam kesempitan. Para spekulan ini lebih memilih untuk menimbun stok minyak goreng yang seharusnya dipasarkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, padahal di sini harga minyak di dunia sedang tinggi. Yang kedua adalah generalisasi induktif, yang diartikan sebagai argumen yang dihasilkan melalui proses penalaran dengan pengambilan kesimpulan berdasarkan suatu hal atau suatu kejadian secara general. Di sini saya contohkan sebagai harga minyak goreng di sebagian besar pusat pembelanjaan retail modern meningkat akibat penimbunan produk. Maka saya simpulkan bahwa umumnya penimbunan produk dapat menyebabkan melonjaknya harga jual produk tersebut. Yang terakhir adalah kausalitas, yang merupakan argumen yang mengandung unsur antara hubungan penyebab dengan akibatnya. Di sini saya contohkan sebagai akibat keterbatasan stok dan kenaikan harga minyak goreng, maka diberlakukan ketentuan HET yaitu harga ecer tertinggi untuk menyegah harga jual minyak di pasaran. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai kesesatan berpikir secara informal. Pada kasus kelangkaan minyak goreng ini terdapat 3 macam kesesatan berpikir secara informal, yakni yang pertama, argumentum ad baculum. Kasus kelangkaan minyak goreng yang terjadi diduga disebabkan oleh para distributor yang menahan stok minyak goreng. Oleh karena itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengancam akan bertindak tegas bila para distributor tidak segera menyalurkan stok minyak goreng. Hal ini termasuk dalam kesesatan ad baculum, karena beliau menggunakan ancaman untuk menyelesaikan permasalahan kelangkaan minyak. Yang kedua, argumentum ad verecundiam. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi berasumsi penahanan stok minyak goreng dilakukan para distributor karena mereka berspekulasi bahwa pemerintah akan mencabut ketentuan harga eceran tertinggi. Hal ini termasuk ke dalam kesesatan ad verecundiam, karena argumen tersebut merupakan hasil analisis beliau sendiri dan bukan merupakan hasil dari wawancara atau penyelidikan lebih lanjut. Yang ketiga, ignoratio elenchi. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan bahwa agar pasokan minyak goreng kembali dapat terpenuhi, maka para distributor spekulan perlu diberantas. Hal ini tergolong ke dalam kesesatan ignoratio elenchi, karena beliau mengambil kesimpulan yang sama sekali berbeda dengan argumen awal. Di mana kesimpulan tersebut justru akan membuat minyak goreng semakin langka akibat berkurangnya jumlah distributor. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai penerapan berpikir kritis pada kasus kelangkaan minyak goreng di pusat perbelanjaan retail modern. Kami memohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan dalam pembuatan video ini. Sekian dan terima kasih.